Bab 61, Histeria. Hahaha, pupil mata banyak tamu mengecil. Mereka bisa melihat Lin Aoqing tidak berniat menyerah. Sebaliknya, dia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa dia pun berdiri. Haha, dasar fosil tua. Dulu, aku berbelas kasih dan menyelamatkan nyawamu yang tak berguna. Aku tidak menyangka kau akan berbalik dan menggigitku saat ini. Setelah tertawa terbahak-bahak beberapa saat, Lin Aoqing tiba-tiba meraung. Nada tidak hormatnya, kegilaan dan keganasan di wajahnya membuat banyak orang jijik. Kutukan ini tentu saja membenarkan apa yang dikatakan Lin Huarong sebelumnya. Semua ingin meludahi orang-orang seperti itu dengan sifat yang begitu keji. Namun, sebagian besar yang hadir bersikap seperti pengamat. Mereka perlahan-lahan bubar, takut terlibat dalam hal ini. Bagaimanapun, mereka yang ingin mencapai hal-hal besar seringkali harus melakukan cara-cara yang tidak baik. Meskipun Lin Aoqing memang yang tidak berbakti dan tidak setia, tidak ada yang bisa menyangkal kemampuan pribadinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memenangkan hati orang-orang setelah Tuan Tua Lin pingsan dan jatuh koma? Karena Lin Aoqing berani membuka topengnya di depan banyak orang, jelas dia punya cara untuk melawan. Dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Lin Huarong dengan kartu asnya. Kurang ajar, Lin Aoqing, menyerahlah sekarang. Mendengar serangkaian kata-katanya yang arogan dan tidak sopan, tetua ketiga dan tetua keempat keluarga Lin langsung meraung marah dan bergegas ke arahnya. Namun, sebelum mereka bisa mencapai Lin Aoqing, mereka dicegat oleh dua martial grandmaster yang sama kuatnya. Dasar fosil tua, aku awalnya berencana untuk menyelamatkan nyawamu, tetapi kau memaksaku melakukan ini. Lin Aoqing melirik dingin ke arah tetua ketiga dan tetua keempat, lalu mencibir ke arah Lin Huarong. Orang tua, apakah kau masih berpikir kau adalah Lin Huarong yang tak terkalahkan di masa lalu? Sungguh menggelikan. Dasar jahat. Jahat. Kata-kata Lin Aoqing membuat Lin Huarong sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Jarinya yang sedikit gemetar menunjuk hidung Lin Aoqing. Kemarahan di matanya hampir berubah menjadi pedang tajam. Dia ingin mencabik-cabik yang tidak tahu berterima kasih ini. Dia benar-benar buta. Buk, buk, buk. Tepat saat Lin Huarong tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak, serangkaian langkah kaki yang teratur terdengar. Sekelompok sekitar 50 orang berjalan masuk dari luar. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, aura yang terpancar dari mereka mengejutkan para tamu. 50 orang itu semuanya adalah master bela diri. Terlebih lagi, di depan 50 orang ini, ada 5 pemimpin. Dilihat dari aura yang mereka pancarkan, mereka semua adalah martial grandmaster. Jelas saja, Lin Aoqing sudah sepenuhnya siap untuk pesta ulang tahun ini. Tidak peduli bagaimana situasinya berkembang, pada akhirnya, dia akan menjadi kepala keluarga Lin yang baru. Dasar fosil tua, jika saja kau bisa dengan patuh menyerahkan posisi patriark kepadaku hari ini, mungkin aku akan membiarkanmu dan putramu yang tak berguna menghabiskan tahun-tahun senja kalian dengan damai. Kau memaksaku untuk mengambil langkah ini. Dengan munculnya 50 orang ini, banyak penjaga keluarga Lin mulai ragu-ragu. Inilah saatnya bagi mereka untuk mengambil sikap. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari separuh penjaga berdiri di belakang Lin Aoqing. Orang-orang ini pada dasarnya semuanya direkrut oleh Lin Aoqing selama 10 tahun terakhir. Lin Aoqing adalah seorang martial grandmaster, bersama dengan 5 martial grandmaster lainnya, dan 2 martial grandmaster yang mencegat tetua ketiga dan tetua keempat, total 8 martial grandmaster berada di pihaknya. Lebih buruk lagi, ia masih memiliki lebih dari 50 martial master dan banyak penjaga. Kekuatan ini cukup untuk menyapu bersih keluarga manapun di Spreading Cloud City. Semua orang mengatakan bahwa keluarga Lin adalah yang pertama sebagai keluarga bela diri, tetapi mereka juga percaya bahwa ketiga keluarga besar tidak memiliki banyak perbedaan. Namun sekarang, kesenjangan tersebut akhirnya terungkap. Tamu-tamu yang terhormat, berilah aku, Lin Aoqing, sedikit muka dan silakan mundur. Jangan ikut campur dalam urusan internal keluarga Linku. Setelah aku, Lin Aoqing, menyelesaikan semuanya, perjamuan akan tetap berlangsung seperti biasa. Namun, perjamuan ini akan diadakan untuk merayakan kenaikan jabatanku sebagai kepala keluarga Lin. Setelah menunjukkan kekuatannya, Lin Aoqing jelas-jelas penuh percaya diri. Dia langsung berteriak kepada orang banyak di paviliun perjamuan, dengan aura seolah-olah semuanya terkendali. Mendengar teriakannya, banyak tamu saling memandang. Namun, setelah beberapa saat,
mereka terkejut menemukan bahwa Ye Liangchen dari keluarga Ye dan Li Yuanfei dari keluarga Li, yang juga termasuk di antara tiga keluarga besar kota Spreading Cloud, masih duduk di sana dengan senyum di wajah mereka. Mereka tidak menunjukkan niat untuk bangun. Tuan Li, adik Ye, saya harap kalian berdua tidak akan ikut campur dalam urusan internal keluarga Lin. Di masa depan, saya pasti akan membalas budi kalian dengan setimpal. Lin Aoqing jelas menyadari perilaku tidak biasa keluarga Ye dan keluarga Li. Dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Namun, setelah dia selesai berbicara, baik Ye Liangchen maupun Li Yuanfei tidak menunjukkan niat untuk berdiri. Sebaliknya, mereka menatapnya dengan tatapan penuh arti. Tatapan itu seperti sedang melihat badut. Hal itu membuat Lin Aoqing sangat gugup. Yang membuatnya makin tidak nyaman adalah dia tidak bisa menyerang mereka sekarang, dia hanya bisa bertahan. Setelah ekspresi Lin Aoqing berubah beberapa kali, dia menatap Li Yuanfei. Dia langsung mengerutkan kening, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke Ye Liangchen, yang tampaknya agak mudah ditipu. Ye Liangchen. Panggil aku Tuan Muda Ye, aku adalah Tuan Muda yang sah dari keluarga Ye, statusmu tidak setara denganku, jadi beraninya kau memanggil dengan namaku. Namun, sebelum Lin Aoqing bisa menyelesaikan kata berikutnya, dia langsung disela oleh Ye Liangchen. Diikuti oleh rentetan hinaan, yang membuat wajah Lin Aoqing berubah menjadi semerah hati babi. Dia menamparkan wajah Lin Aoqing secara terang-terangan. Ahem, tiga keluarga besar kota Spreading Cloud selalu hidup rukun. Namun, Tuan Tua Lin adalah satu dari sedikit orang yang layak mendapatkan rasa hormatku. Karena keluarga Lin telah melahirkan orang yang begitu keji, keluarga Liku bersedia membantu Tuan Tua. Kata-kata Li Yuanfei berikutnya langsung membuat amarah Lin Aoqing yang terpendam meledak. Lin Aoqing dapat melihat dengan jelas bahwa baik Li Yuanfei maupun Ye Liangchen tidak mau tinggal diam. Bagus, bagus, bagus untukmu, Li Yuanfei, bagus untukmu, Ye Liangchen, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika begitu, jangan salahkan aku, Lin Aoqing, karena memastikan kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Suara rendah Lin Aoqing hampir seperti raungan. 50 orang master bela diri itu mengelilingi kelompok Ye Liangchen dan Li Yuanfei. Jahat, kau masih berani bersikap kurang ajar. Pada saat ini, Tuan Tua Lin akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dengan raungan marah, energi Yuannya melonjak saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Lin Aoqing. Sementara itu, Hei Gui tidak bergerak, berdiri di depan Lin Aotian untuk melindunginya. Bab 62, Pengepungan. Sebagai ahli terkuat di Spreading Cloud City, meskipun luka-luka Lin Huarong belum sepenuhnya pulih, kekuatannya tidak diragukan lagi sangat hebat. Dengan satu serangan cakar, suara menusuk udara yang terkoyak terdengar. Dilihat dari momentumnya, bahkan seorang Martial Grandmaster mungkin akan kesulitan menahannya. Lebih jauh lagi, ini hanyalah serangan cakar biasa. Dasar fosil tua. Menghadapi serangan cakar marah Lin Huarong, ekspresi Lin Aoqing juga menjadi serius. Namun, pada saat berikutnya, dia melakukan gerakan yang mengejutkan banyak orang. Dia tanpa rasa takut melemparkan pukulan untuk menghadapi cakar Lin Huarong secara langsung. Boom! Dengan suara teredam yang bergema, kedua pria itu mundur beberapa langkah, dan gelombang energi Yuan melonjak keluar dari antara mereka. Dia benar-benar berhasil menahan serangan cakar Tuan Tua Lin. Melihat pemandangan ini, mata Li Yuanfei berkilat dengan sedikit keheranan. Tampaknya Lin Aoqing telah menyembunyikan kekuatannya cukup dalam. Bagaimanapun, Lin Aoqing memiliki akses ke semua sumber daya keluarga Li, dan terlebih lagi, ia dilatih secara pribadi oleh Lin Huarong. Namun, mata Qin Yichen tertuju pada tangan kanan Lin Aoqing. Di telapak tangan kanannya, ia mengenakan buku jari yang berkilauan dengan kilau metalik. Jelas, ia telah lama dipersiapkan untuk Lin Huarong, yang terkenal dengan teknik telapak tangannya. Hehe, dasar orang tua, apa kau pikir setelah bertahun-tahun ini, kau masih bisa mengalahkanku dengan mudah? Kau sudah tua sekarang, kau bisa pergi dan mati saja. Melihat kilatan keterkejutan di mata Lin Huarong, Lin Aoqing tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Saat berikutnya, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, menerkam ke arah Lin Huarong. Bahkan jika 100 tahun lagi berlalu, membunuhmu akan semudah menghancurkan semut. Lin Huarong meraung, menghadapi serangan itu. Dalam sekejap, keduanya terkunci dalam pertempuran.
Pertarungan ini langsung menarik perhatian sebagian besar penonton. Dari waktu ke waktu, sisa energi Yuan melesat keluar dari pertarungan mereka, menciptakan parit dengan kedalaman yang berbeda-beda di tanah yang keras. Hal ini menyebabkan tidak ada yang berani mendekat. Keduanya bertarung dengan gila-gilaan, seakan-akan seimbang. Namun, mereka yang kultivasinya sedikit lebih kuat dapat dengan mudah melihat bahwa dalam pertempuran mereka, Lin Huarong masih memiliki sedikit keunggulan. Bagaimanapun, dalam hal kultivasi, Lin Huarong masih unggul. Jika bukan karena fakta bahwa ia bahkan tidak dapat mengerahkan setengah dari kekuatannya sekarang, Lin Aoqing pasti sudah lama menjadi mayat yang tergeletak di tanah. Bagaimana ia bisa bertahan selama ini? Saat keduanya bertarung dengan sengit, sejumlah kecil pengawal yang setia kepada Lin Huarong dan kawan-kawan lamanya juga terlibat dalam pertikaian yang sengit. Bahkan dengan bantuan 4 tetua martial Grandmaster, mereka tetap tidak dapat menahan tekanan. Dari waktu ke waktu, seseorang akan jatuh sambil menangis terseduh-seduh. Secara keseluruhan, pasukan Lin Aoqing masih memegang keunggulan mutlak. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, pertempuran yang kacau ini seharusnya dapat berakhir dalam waktu singkat. Namun, semua ini sesuai dengan harapan Qin Yichen. Saat senyum tipis melengkung di bibirnya, serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari pintu masuk rumah keluarga Lin. Keji, serang semuanya, bunuh pengkhianat Lin Aoqing. Diiringi teriakan marah, satu persatu sosok dengan cepat melesat masuk dari luar. Di garis depan sosok-sosok ini terdapat siluet kekar. Ia memegang sepasang palu raksasa, dan siapapun yang berani menghalangi jalannya akan disingkirkan oleh posturnya yang angkuh. Orang ini tidak lain adalah Li Yuanba. Untuk membuatnya bertindak, Qin Yichen harus menggunakan teknik bela diri palu penguasa sebagai umpan. Kalau tidak, Li Yuanba tidak akan begitu berdedikasi. Di antara kelompok yang mengikuti Li Yuanba, tidak hanya ada ahli kuat dari keluarga Li, tetapi juga beberapa dari keluarga Ye. Di antara kedua keluarga, muncul 4 martial Grandmaster. Dengan penambahan pasukan baru ini, pertempuran dengan cepat berbalik. Pasukan yang bersekutu dengan Lin Aoqing, yang awalnya memegang kendali penuh, kini terpaksa berkumpul di sudut, terjebak dalam area terbatas. Bang! Perubahan dalam pertempuran itu juga membuat Lin Aoqing sedikit terganggu. Detik berikutnya, cakar Lin Huarong merobek sepotong daging dari punggungnya. Sialan! Lin Aoqing terhuyung mundur beberapa langkah. Melihat bawahannya yang mundur selangkah demi selangkah, hampir tanpa perlawanan, sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Sebelum rencana ini, dia telah memperhitungkan variabel keluarga Li. Meskipun keluarga Li tangguh, di mata Lin Aoqing, satu-satunya yang layak dianggap serius adalah Li Yuanba. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Ye juga akan terlibat. Dengan bergabungnya kedua keluarga, ditambah mereka yang setia kepada Tuan Tua Lin, yang memiliki sekelompok sekutu yang kuat, Lin Aoqing tahu kekalahannya akan terjadi secepat tanah longsor. Dia dipenuhi kebencian. Jahat, kau tidak pantas menyandang nama keluarga Lin. Hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Melihat betapa efektifnya bala bantuan dari keluarga Li dan keluarga Ye, Lin Huarong sama sekali mengesampingkan semua kekhawatirannya. Dia melotot ke arah Lin Aoqing, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Pada saat ini, tidak seorang pun menyadari bahwa di luar rumah keluarga Lin, di jalan, sebuah kereta kuda anggun yang ditarik binatang buas perlahan mendekat. Binatang iblis yang menarik kereta itu adalah 2 serigala angin perak, berbadan kekar dan memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari Grandmaster bela diri biasa. Sosok yang bisa memiliki binatang iblis seperti itu untuk menarik keretanya tentu bukan seseorang yang bisa ditemukan di kota awan terhampar. Akhirnya, kereta yang ditarik binatang buas ini berhenti dengan mantap di pintu masuk Lin Mansion. Yang pertama turun adalah 2 martial Grandmaster. Tatapan mereka beralih ke bagian dalam Lin Mansion, dan mereka mengerutkan kening. Salah satu dari mereka berkata kepada Du Hua, yang baru saja turun dari kereta, "Tuan, sepertinya agak kacau di dalam." Kacau. Du Hua sedikit terkejut, lalu sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Menarik, ayo masuk dan lihat. Saat ini, Lin Mansion dalam kekacauan total, dan tidak ada yang menyadari ketiga orang ini masuk. Namun, Lin Aoqing menyadari mereka. "Tuan Muda Du, selamatkan aku." Suara melengking keluar dari mulut Lin Aoqing, "Benda itu, hanya aku yang tahu di mana dia berada." Mendengar ini, Du Hua langsung mengerutkan kening dan berkata, "Bawa dia ke sini." Saat dia berbicara,
Salah satu pria di sampingnya bergerak, melintas di depan Lin Huarong, menghalangi pukulan mematikan bagi Lin Aoqing, dan kemudian membawanya kembali ke depan Du Hua. Bicaralah, di mana benda itu? Du Hua sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matinya Lin Aoqing. Dia hanya peduli pada satu hal itu. Huf, Lin Aoqing masih tampak sedikit terguncang, tetapi mendengar nadanya yang tidak bersahabat, dia tahu dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan orang di depannya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Muda Du, saya dapat memberikan benda itu kepada Anda secara gratis, tetapi tolong, bantu saya membunuh seseorang. Siapa? Melihatnya begitu bijaksana, suasana hati Du Hua membaik drastis. Itu, pemuda bernama Qin Yi Chen. Jari Lin Aoqing menunjuk langsung ke arah Qin Yi Chen di samping Li Lingyan. Bagaimanapun, semuanya bermula dari masa muda itu. Jika bukan karena dia, bagaimana Lin Aotian bisa mendapatkan perlindungan dari keluarga Li? Jika bukan karena dia, bagaimana Mo Yun bisa mati? Jika bukan karena dia, bagaimana Ye Liangchen bisa membantu benda tua itu? Selama dia mati, aliansi ketiga keluarga ini akan runtuh dengan sendirinya. Hanya dengan begitu aku akan memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Bab 63, Perlindungan bersama tiga keluarga. Qin Yi Chen. Du Hua menggumamkan nama yang tidak dikenalnya itu dengan pelan, tatapannya mengikuti arah jari Lin Aoqing. Pemuda itu berpenampilan dan berpakaian biasa saja, tidak menunjukkan tanda-tanda berbeda dari yang lain. Seketika, senyum tipis mengembang di bibir Du Hua saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tentu. Jika dia harus menyingkirkan semua orang yang menentang Lin Aoqing di sini, mungkin akan sedikit sulit baginya. Namun, membunuh pemuda biasa seperti itu, menurutnya, tidak memerlukan usaha sama sekali. Pada saat ini, semua orang tersadar. Banyak tatapan, penuh kecurigaan dan keterkejutan, tertuju pada tiga orang yang tiba-tiba muncul. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Orang yang baru saja turun tangan berhasil memblokir serangan Lin Huarong secara langsung, yang menunjukkan bahwa dia tidak diragukan lagi adalah seorang martial grandmaster tingkat puncak. Lin Huarong hendak marah, tetapi penglihatannya menangkap kereta yang ditarik binatang buas yang diparkir di pintu masuk. Matanya langsung bergetar. Dari dekorasi di kereta itu, dia tahu bahwa pendatang baru itu bukanlah orang biasa. Saya Lin Huarong dari kota awan tersebar. Tuan Muda, ini adalah urusan internal keluarga Lin. Saya harap Anda tidak ikut campur. Lin Huarong melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Du Hua sambil berbicara. Saat ini, kondisi fisiknya jauh dari kata baik. Serangan sebelumnya dari pria yang menyelamatkan Lin Aoqing telah menyebabkan tubuhnya yang belum pulih sepenuhnya merasakan kekuatan dan kedalaman pria itu. Hal itu membuatnya menyadari bahwa kultivasi orang itu tidak jauh lebih lemah darinya. Yang lebih mengerikan lagi, seorang ahli kuat di tingkat ini hanya seorang pelayan dari pemuda di hadapannya. Jika mereka memprovokasi orang ini, konsekuensinya akan tak terduga. Aku tidak tertarik dengan urusan keluargamu. Aku yakin kalian semua sudah mendengar, Qin Chen, apakah kau akan mati dengan tanganmu sendiri, atau kau ingin tuan muda ini mengantarmu pergi? Du Hua melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh pada kata-kata Lin Huarong, lalu menatap langsung ke arah Qin Yi Chen, yang berada di samping Li Yuanfei. Perkataannya yang biasa bagaikan pedang penghakiman, langsung menjatuhkan hukuman mati kepada Qin Yi Chen. Kesombongan ini tidak lain adalah moto Ye Liangchen, surga dulu, aku baru. Bahkan mungkin melampauinya. Mendengar ini, alis Lin Huarong berkerut dalam. Dia mengerti dengan jelas mengapa Lin Aoqing ingin Qin Yi Chen mati. Jika Qin Yi Chen meninggal, tidak ada kemungkinan keluarga Li dan keluarga Ye membantunya. Lin Huarong tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Li Yuanfei dan Ye Liangchen, tidak tahu bagaimana mereka berdua akan memilih. Sejujurnya, Li Yuanfei tengah terlibat dalam pergulatan batin yang intens saat ini. Namun, saat dia ragu-ragu, Ye Liangchen langsung berdiri di depan Qin Yi Chen. Li Yuanba, sambil membawa dua palu besarnya, juga berjalan mendekat. Ia meletakkan palu-palu itu, menyebabkan seluruh tanah bergetar, niatnya sangat jelas. Hehe, Li Yuanfei tersenyum pahit. Dia memang terlalu berhati-hati, mengabaikan fakta bahwa pemuda ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Dia juga berdiri di depan Qin Yi Chen. Tanpa diragukan lagi, ketiga keluarga menyatakan tekad mereka untuk melindungi Qin Yi Chen dengan segala cara. Hal ini menyebabkan Lin Aoqing, yang berdiri di belakang Du Hua,
merasakan sakit yang tajam di hatinya, tatapannya ke arah Qin Yichen menjadi lebih berbisa. Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Aku tidak tahu, tapi sebaiknya kita pelan-pelan saja. Tidakkah kau lihat bahkan Tuan Tua Lin pun mengalah? Di mana Lin Aoqing bertemu dengan sosok seperti itu? Bisikan-bisikan spekulasi mulai terdengar dari berbagai sudut halaman, tetapi bisikan-bisikan itu segera mereda. Seluruh Lin Mansion menjadi sunyi senyap, semua orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Menghadapi ketiga kedatangan mendadak ini, mata semua orang dipenuhi kewaspadaan dan kekaguman. Di bawah aura Du Hua yang arogan dan mendominasi, seluruh suasana menjadi sunyi, hanya terdengar suara napas berat orang-orang. Mati. Dalam keheningan ini, Qin Yichen melangkah keluar dari belakang Li Yuanfei dan yang lainnya. Dia memandang Du Hua dengan tidak rendah hati atau sombong, dan suaranya, diwarnai dengan sedikit keceriaan, terdengar, "Maaf, aku masih muda dan tidak ingin mati." Mendengar perkataan Qin Yichen, kilatan keterkejutan melintas di mata Du Hua. Jelas, dia heran bahwa seseorang dapat menghadapinya tanpa rasa takut. Namun, keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi ejekan. Di mata Du Hua, pemuda ini terlalu bodoh. Apakah dia benar-benar percaya bahwa di bawah perlindungan beberapa orang itu, dia bisa terhindar dari kematian? Menarik, tapi kau tidak punya pilihan lain. Karena kau tidak mau mengakhiri hidupmu sendiri, biar aku yang mengantarmu. Du Hua terkekeh pelan. Mendengar perkataannya, salah satu pengawal di belakangnya melangkah maju. Tekanan yang hampir nyata, seperti gelombang besar, menyerbu ke arah Qin Yichen. Buk, di bawah tekanan ini, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia terjebak dalam rawa, tidak bisa bergerak. Butiran keringat dingin tanpa sadar meluncur di pipinya. Dia hanyalah seorang seniman bela diri, yang baru saja memadatkan manik tubuh bela diri miliknya. Kesenjangan antara kultivasinya dan kultivasi penjaga itu terlalu besar. Ini adalah tekanan yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan mereka. Hanya tekanan aura penjaga itu saja sudah membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Huff. Lin Huarong mengerutkan kening, baru saja akan bergerak ketika dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Sosok kekar melangkah maju, melepaskan aura yang tidak lebih lemah dari penjaga itu, benar-benar menghilangkan tekanan yang dibawa oleh Martial Grandmaster. Setelah tekanan itu menghilang, Qin Yichen menghela napas. Orang yang campur tangan adalah Li Yuanba. Meskipun kultivasi Li Yuanba saat ini mungkin lebih lemah dari dua pengawal Du Hua, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan teknik bela diri palu penguasa, ia seharusnya tidak menghadapi banyak masalah saat berhadapan dengan salah satu dari mereka. Jadi, Qin Yichen tidak khawatir sama sekali. Tidak peduli siapapun kamu, Qin Yichen adalah dermawanku. Jika kamu ingin menyakitinya, kamu harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Lin Huarong melangkah maju, siap mempertaruhkan segalanya. Adegan ini sungguh tak terduga. Ketiga raksasa kota awan terhampar itu berdiri di belakang seorang pemuda yang masih remaja. Hal ini mengejutkan banyak orang dan membuat mereka bertanya-tanya mengapa mereka melakukan ini. Apa beraninya kau melawan? Melihat Li Yuanba menghalangi tindakan pengawalnya, kilatan amarah melintas di mata Du Hua. Ia mencibir Lin Huarong, Li Yuanba, dan yang lainnya, mengejek dengan suara yang dalam. Aliansi tiga keluarga besar kota awan tersebar mungkin tampak tak terkalahkan di mata orang biasa, tetapi di mata Du Hua, itu seperti lelucon. Karena ketiga keluarga ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota kerajaan, sementara dia, Du Hua, berasal dari salah satu dari 4 keluarga besar di kota kerajaan. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Bab 64, Kesombongan Tuan Muda Ye. Yang kau inginkan adalah formula untuk pil pemecah Qi, kan? Aku bisa memberikan formula itu padamu. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Du Hua bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh Lin Huarong dan yang lainnya. Jadi, mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Mendengar tentang pil peledak Qi, ekspresi Du Hua tampak berubah, semakin mengonfirmasi dugaan Qin Yichen. Formula pil pemecah Qi awalnya milik keluarga Li, tetapi mereka belum menjualnya secara resmi. Lin Aoqing hanya mendapatkannya melalui pencurian, oleh seorang pengkhianat dari keluarga Li. Jika Tuan Muda Du membutuhkannya, kami dapat memberikannya kepada Anda secara gratis. Beberapa hari yang lalu, setelah menemukan mayat Xiao Licheng di sebuah gang,
Qin Yichen menduga Xiao Li Cheng telah memberitahu formula itu kepada Lin Aoqing. Kalau tidak, selama dia memegang beberapa formula itu sebagai kartu trufnya, Lin Aoqing pasti akan membiarkannya hidup dengan aman selama beberapa tahun lagi. Lin Aoqing telah memperhitungkannya dengan baik. Ia tahu bahwa jika keluarga Li mengetahui bahwa ia telah memperoleh formula tersebut, mereka akan melawannya sampai mati. Jadi, ia memilih untuk menjual formula tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Du Hua adalah pilihannya. Namun, setelah mendengar perkataan Qin Yichen, ekspresi Lin Aoqing tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa jika dia kehilangan Du Hua sebagai pendukungnya, dia tidak akan punya jalan keluar hari ini. Aku tidak menyangka kau begitu pintar. Du Hua terkekeh, tetapi sebelum Qin Yichen dan yang lainnya bisa bernapas lega, kata-katanya selanjutnya membuat ekspresi mereka menjadi jelek. Namun, aku, Du Hua, memiliki prinsipku sendiri. Karena aku pertama kali menyetujui permintaan Lin Aoqing, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kalau tidak, jika masalah ini menyebar kembali ke kota kerajaan, siapa yang berani membuat kesepakatan denganku, Du Hua? Dia mengatakan ini terutama karena perlawanan mereka telah mempermalukannya. Jika dia setuju sekarang, bukankah itu seperti dia, Du Hua, telah mundur? Tuan Muda Du, ini adalah formula untuk pil pemecah ki. Aku memberikannya kepadamu sekarang, aku harap kamu akan memenuhi janjimu. Melihat situasi ini, Lin Aoqing tanpa ragu mengeluarkan formula pil pemecah ki dan menyerahkannya kepada Du Hua. Kota kerajaan. Mungkinkah dia dari keluarga Du di kota kerajaan? Mendengar ini, Lin Huarong, Li Yuanfei, dan yang lainnya seperti tersambar petir, wajah mereka menjadi pucat. Keluarga Du di kota kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh 3 keluarga besar di kota awan menyebar. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa dia tidak menanggapi mereka dengan serius sama sekali. Sikap Du Hua juga membuat Qin Yichen gelisah. Sejujurnya, dia sama sekali tidak peduli untuk menyinggung keluarga Du, tetapi jika konflik muncul sekarang, itu pasti akan menyebabkan lebih banyak masalah di masa mendatang. Jika kalian semua patuh mundur, setelah aku berurusan dengannya, jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan melepaskan kalian. Melihat ekspresi ketakutan di wajah mereka, Du Hua menjadi semakin sombong dan langsung memarahi Lin Huarong dan yang lainnya. Jika kalian masih tidak tahu apa yang baik untuk kalian, maka jangan salahkan aku, Du Hua, karena bersikap kejam dan menghapus 3 keluarga kalian dari peta di Spreading Cloud City. Ancaman yang terang-terangan dalam kata-katanya membuat ekspresi Lin Huarong dan Li Yuanfei berubah. Namun, mereka tidak mundur. Qin Yichen mengepalkan tangannya sedikit saat ini. Saat ini, dia benar-benar merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Jika dia kuat, bagaimana mungkin seorang Du Hua berani berjingkrak-jingkrak di depannya? Pergi ke neraka dengan sikap sok anjingmu itu. Siapa yang ingin kau buat terkesan di depan Tuan Muda Ye? Dan pada saat ini, sebuah teguran marah tiba-tiba terdengar. Menyebarkan Tuan Muda arogan nomor 1 di kota awan, Ye Liangchen. Dia secara pribadi melangkah maju. Hah? Di tempat sekecil itu, melihat Bakso berani menegurnya, Du Hua jelas tertegun sejenak. Hah? Kakekmu, aku sedang berbicara denganmu, apakah kau tahu di mana kau sekarang? Beraninya kau bersikap begitu sombong di wilayahku. Apakah kau percaya aku punya 100 cara untuk membuatmu mati di sini? Sebelum Du Hua sempat tersadar, air liur Ye Liangchen menyembur seperti badai yang dahsyat, menghantam keras hati kecil Du Hua yang rapuh. Kau, Du Hua begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Matanya yang tak percaya dipenuhi dengan kemarahan yang hampir gila, dan teriakan histerisnya pun menyusul, dasar. Beraninya kau tidak menghormatiku. Bunuh si gendut ini, dan siapapun yang berani ikut campur. Bunuh tanpa ampun. Swoosh, swoosh. Saat kata-katanya jatuh, kedua pengawal yang dibawanya tidak ragu untuk bergerak. Mereka segera melangkah maju dan menyerbu. Sasaran mereka bukanlah Qin Yichen, tetapi si gendut yang masih mengoceh, Ye Liangchen. Bahkan jika ayahmu atau leluhurmu datang, mereka harus patuh berbaring di wilayahku. Kau pikir kau siapa, gila? Ye Liangchen, yang masih dalam omelannya, tiba-tiba pupil matanya mengerut. Ketika dia melihat 2 martial grandmaster tingkat puncak, yang tidak lebih lemah dari Lin Huarong, menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh, dia akhirnya mengerti apa artinya, menimbulkan bencana. Dia segera mengutuk dan tubuhnya yang gemuk menunjukkan kelincahan yang mengejutkan saat ini.
Entah Ye Liangchen menyelinap pergi atau menggunakan suatu teknik kultivasi bela diri yang mendalam, tubuhnya tiba-tiba terjatuh, lalu dia berguling malas seperti keledai, dan segera mundur ke belakang Lin Huarong. Mari kita bertarung sampai mati. Pada titik ini, Lin Huarong dan Li Yuanfei saling bertukar pandang, tatapan tegas terpancar di mata mereka. Huff, serahkan satu padaku. Li Yuanba mendengus, mengayunkan sepasang palu besarnya dengan cara yang mengejutkan mata, menghantamkannya ke arah salah satu penjaga. Lin Huarong dan Hei Gui bergerak bersamaan, menemui penjaga lainnya. Sementara itu, Li Yuanfei menarik kembali Li Lingyan dan Qin Yichen. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Boom, boom, kelima orang itu langsung terlibat dalam pertempuran. Dalam sekejap, batu-batu beterbangan dan energi Yuan mengamuk. Disertai serangkaian benturan, lantai batu biru yang keras muncul dengan kawah-kawah dengan berbagai ukuran. Melihat keduanya terhalang, wajah pucat Ye Liangchen perlahan pulih. Dia memandang kelompok pertempuran yang kacau itu dengan waspada, lalu tatapannya beralih ke Du Hua, yang wajahnya berubah karena marah. Hei, sampah, apa kau punya pengawal lagi? Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Pada saat ini, kepercayaan diri Ye Liangchen juga tumbuh. Dia menunjuk ke sekelompok besar pengawal di belakangnya dan berteriak pada Du Hua dengan wajah sombong. Walaupun kata-katanya kasar, faktanya adalah meskipun Du Hua adalah naga yang kuat, dia tetap tidak dapat mengalahkan ular lokal di sini. Aku, ibumu yang terkutuk. Du Hua sangat marah hingga darahnya mendidih, hampir memuntahkan seteguk darah. Wajah Ye Liangchen, yang jelas-jelas tidak terlihat seperti sedang bercanda, mulutnya berkedut. Dia berteriak, beraninya kau. Dia membawa dua pengawal hanya untuk mencegah orang lain dari 4 keluarga besar melakukan tindakan terhadapnya. Namun, di kota awan menyebar yang kecil ini, dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang berani tidak menghormatinya. Mereka bahkan berani bergerak melawannya, setelah mengetahui identitasnya. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 65, Kesimpulan. Sepertinya kalian kehabisan pilihan. Teman-teman, tangkap jelek itu untukku. Batu giok yang dikenakannya terlihat sangat berharga. Itu milik kalian jika kalian berhasil menangkapnya. Aku akan memberitahu dia siapa yang sebenarnya bertanggung jawab di sini. Melihat wajah Du Hua yang terdistorsi, Ye Liangchen tampak puas dan senang. Dia mengabaikan ancaman Du Hua dan menunjuk langsung ke arahnya. Belasan pengawal martial master di belakangnya saling bertukar pandang. Pandangan mereka akhirnya tertuju pada batu giok yang dikenakan di pinggang Du Hua. Mereka semua segera mendekati Du Hua dengan niat jahat. Lagi pula, dengan 3 keluarga besar yang mendukung mereka, apa yang perlu mereka takutkan? Paling buruk, mereka bisa saja meninggalkan Spreading Cloud City. Kalian segerombolan semut. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, akan kumusnahkan 9 generasi kalian. Du Hua kini gemetaran, entah karena marah atau takut. Ia telah benar-benar kehilangan ketenangan dan wibawanya sebelumnya. Menatap wajah Ye Liangchen yang penuh kepuasan, dia kehilangan kata-kata. Du Hua tidak pernah menyangka, di tempat terpencil ini, akan ada orang yang begitu sombong dan bodoh. Saudara Ye, Qin Yichen mengerutkan kening, lalu diam-diam mengirimkan pesan kepada Ye Liangchen. Setelah mendengar pesannya, Ye Liangchen tertegun sejenak. Sesaat kemudian, senyum tersungging di wajahnya yang montok. Orang ini menyamar sebagai seseorang dari keluarga Du di kota kerajaan. Dia berkeliling menipu orang lain. Dia tidak hanya menghina 3 keluarga besar kota awan tersebar, tetapi dia juga tidak menganggap serius semua keluarga kota awan tersebar. Semua orang, hari ini aku, Ye Liangchen, atas nama semua orang di kota awan tersebar, akan memberi pelajaran yang baik kepada penipu ini. Beritahu dia bahwa orang-orang kota awan tersebar itu pemberani dan tidak bisa diintimidasi oleh sembarang orang. Di tengah lautan tatapan terkejut, Ye Liangchen berteriak dengan kemarahan yang benar, entah kenapa diwarnai dengan sedikit kesedihan. Saat dia berbicara, Du Hua sudah dikelilingi oleh lebih dari selusin master bela diri dan 2 grandmaster bela diri.
Sebelum kedua pengawalnya bisa melepaskan diri dari Lin Huarong dan yang lainnya, dia sudah benar-benar jatuh. Orang ini, Li Yuanfei tertegun sejenak, lalu matanya mengungkapkan kekaguman yang tak tersamarkan. Meskipun Ye Liangchen tampak ceroboh, kesulitan saat ini telah teratasi dengan sempurna melalui ucapannya. Selain itu, ia menemukan alasan yang bermartabat bagi dirinya sendiri dan secara tidak sengaja menyeret semua keluarga di kota Spreading Cloud ke dalam air berlumpur. Sebenarnya, pidato terakhir Ye Liangchen tidak dimaksudkan untuk meyakinkan mereka, tetapi untuk mengingatkan para penonton bahwa jika mereka memilih untuk berdiri diam selama cobaan Duhua, jika keluarga Du menyelidikinya, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari keterlibatan. Dengan cara ini, kecepatan penyebaran berita akan diperlambat. Berani menyamar sebagai seseorang dari keluarga Du untuk mengancam kita. Semuanya, bunuh penipu itu. Sialan, itu sangat sombong. Ternyata dia palsu. Aku sudah tidak sabar untuk memberinya pelajaran. Tuan Muda Ye, habisi dia. Seolah-olah percikan api telah dinyalakan, itu langsung berubah menjadi api hutan. Teriakan pembunuhan yang benar datang dari segala arah, membuat Du Hua dan Lin Aoqing semakin panik. Mereka ingin menjelaskan, tetapi suara mereka tenggelam oleh gelombang raungan. Di tengah teriakan-teriakan pembunuhan ini, para penjaga yang dikirim oleh Ye Liangchen tidak lagi menunjukkan keraguan di mata mereka. Serangkaian serangan yang mendarat di tubuh, dengan cepat mengubah suara arogan Du Hua menjadi permohonan belas kasihan. Akhirnya, bahkan suara-suara memohon pun telah padam sepenuhnya. Menguasai. Dasar kalian orang barbar. Bersiaplah menghadapi amukan keluarga Du. Kedua penjaga itu, yang terjerat dengan Lin Huarong dan yang lainnya, kini dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Ketika mereka melihat Du Hua tergeletak di tanah tak bernyawa di antara kerumunan, keputusasaan tampak di mata mereka. Dengan kematian Du Hua, bahkan jika mereka kembali, mereka pasti tidak akan lolos dari kemalangan. Bang! Dalam sekejap, Li Yuanba menghancurkan salah satu dari mereka hingga berkeping-keping, darah berceceran di tanah. Yang lainnya mencoba melarikan diri tetapi dikepung dan diserang oleh orang banyak, dan akhirnya mati sia-sia. Habislah kalian semua, hahaha, berani sekali membunuh Tuan Muda Du. Aku benar-benar tidak bisa tidak mengagumi keberanianmu. Tunggu saja, keluarga Du akan membanjiri kota Spreading Cloud dengan darah. Lin Aoqing menyaksikan semua ini dengan putus asa, tawanya yang gila pun menyebar. Kemudian, dia juga memukul meridian jantungnya sendiri dengan telapak tangannya, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Malam harinya, setelah keributan, rumah keluarga Lin menjadi sunyi. Di aula utama keluarga Lin, Lin Huarong, Lin Aotian, Li Yuanfei, Qin Yichen, Ye Liangchen, dan seorang pria paruh baya yang seumuran dengan Li Yuanfei duduk. Untuk masalah hari ini, aku harus berterima kasih padamu, adik kecil. Setelah menyelesaikan masalah dengan Lin Aoqing, hati Lin Huarong masih gelisah karena emosi. Meskipun demikian, dia tetap berterima kasih kepada Qin Yichen. Qin Yichen melambaikan tangannya, tidak banyak bicara. Meskipun dia tampak sangat tenang di permukaan, dia masih khawatir tentang masalah Du Hua. Meskipun sebenarnya dia tidak peduli dengan keluarga Du di dalam hatinya, jika keluarga Du mengerahkan seluruh kekuatan mereka, kekejaman itu tidak akan dapat dilawan. Melihat wajah serius Qin Yichen, Lin Huarong dan yang lainnya saling bertukar pandang, tidak berbicara lebih jauh untuk mengganggunya. Peristiwa hari ini tampaknya berjalan lancar, tetapi masalah Du Hua seperti batu besar yang membebani hati mereka. Itu membuat mereka kesulitan bernapas. Seorang tuan muda dari keluarga besar dari kota kerajaan, terbunuh di kota awan tersebar. Mereka sudah bisa membayangkan badai macam apa yang akan mereka hadapi saat berita ini sampai ke kota kerajaan. Keluarga Du di kota kerajaan bukanlah keluarga yang dapat dibandingkan dengan keluarga Lin, keluarga Li, atau keluarga Ye. Keluarga Du berakar kuat di kota kerajaan, dengan banyak ahli yang kuat di bawah komando mereka. Bahkan di dalam keluarga Du, ada banyak Grandmaster bela diri tingkat puncak. Ranah kultivasi bela diri dibagi menjadi seniman bela diri, Master bela diri, Grandmaster bela diri, dan setelah Grandmaster bela diri, ada 3 tingkatan dalam tahap puncak. Orang-orang seperti Li Yuanba dan Hei Gui berada di level pertama alam martial Grandmaster tahap puncak. Di seluruh wilayah Spreading Cloud, hanya Lin Huarong yang berhasil menembus level kedua alam martial Grandmaster tahap puncak. Dari kenyataan bahwa Lin Huarong mampu menekan Lin Aoqing, yang berada di level pertama tahap puncak,
hanya dengan sekitar sepertiga kekuatannya, orang bisa melihat seberapa besar kesenjangan antara level-level ini. Seorang ahli di tingkat ketiga tahap puncak pasti bisa menyapu seluruh kota awan menyebar. Grandmaster, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Yuanfei ragu-ragu, tetapi tetap bertanya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita akan hadapi apapun yang terjadi. Ye Liangchen memukul meja, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat pria parubaya itu melotot padanya, dan dia langsung terdiam malu. Pria parubaya ini adalah ayah Ye Liangchen, patriark keluarga Ye Hongyun. Ye Liangchen yang tak kenal takut benar-benar berada di bawah kendali Ye Hongyun. Setelah Ye Liangchen terdiam, tatapan semua orang beralih ke Qin Yichen. Jelas, tanpa disadari, Qin Yichen telah menjadi pilar utama dukungan mereka. Bab 66, Mempersiapkan Masa Depan. Qin Yichen sangat jelas tentang kartu truf dari 4 keluarga besar kota kerajaan. Dia tahu mereka memiliki ahli di level ketiga dari alam Grandmaster bela diri tingkat puncak. Bahkan jika Lin Huarong pulih ke puncaknya dari tahun-tahun sebelumnya, dia tetap tidak dapat bersaing dengan mereka. Jika ahli seperti itu datang dan membunuh mereka, mereka tidak akan punya cara untuk melawan. Aku harus menjadi lebih kuat. Menjadi jauh lebih kuat. Baik itu dao bela diri atau energi spiritualku, keduanya harus ditingkatkan dengan cepat. Tuan Tualin, berikan aku peta pegunungan setan hitam. Setelah hening sejenak, Qin Yichen berkata kepada Lin Huarong. Pegunungan setan hitam. Mendengar 4 kata ini, wajah semua orang di aula berubah. Adik kecil, kau tidak berpikir untuk pergi ke pegunungan setan hitam, kan? Di sana terlalu berbahaya. Bahkan aku tidak berani memasuki kedalamannya. Lin Huarong mengerutkan kening, mencoba menasihati agar tidak melakukan hal ini. Konon katanya di kedalaman pegunungan iblis hitam, terdapat binatang buas yang lebih kuat dari master bela diri tertinggi. Bahkan Lin Huarong hanya berani pergi ke wilayah tengah, tidak berani masuk lebih dalam. Sedangkan bagi Qin Yichen, yang hanya seorang seniman bela diri, bahkan tepian area itu akan berbahaya baginya. Meskipun keluarga Du belum mengetahuinya, kalian semua tahu bahwa paling lama dalam waktu 1 bulan, keluarga Du pasti akan mengetahui tentang masalah Du Hua. Pada saat itu, yang akan kita hadapi adalah kemarahan keluarga Du. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kalian semua percaya padaku, beri aku waktu. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, semua orang terdiam. Pemuda ini telah menciptakan banyak keajaiban. Lin Huarong, Li Yuanfei, dan Ye Liangchen semuanya sangat jelas tentang hal ini. Namun, yang mereka hadapi sekarang adalah keluarga Du, keluarga besar dari kota kerajaan. Grandmaster, mengenai peta pegunungan Black Demon, sebaiknya Anda bertanya pada Alchemy Guild. Peta di tangan Guildmaster Liu adalah yang terlengkap di Spreading Cloud City kami. Akhirnya, Ye Hongyun berbicara, menasihati Qin Yichen. Terima kasih. Qin Yichen membungkuk padanya, lalu melanjutkan, karena kita memiliki kesempatan ini, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk membahas rencana masa depan. Mendengar ini, semua orang mengatur ekspresi mereka. Alasan mereka melindungi Qin Yichen dengan sangat keras adalah demi masa depan. Membangun aliansi bisnis kelompok adalah langkah pertama. Ketiga keluarga akan membagi pekerjaan. Keluarga Ye akan bertanggung jawab atas rumah lelang. Keluarga Li akan bertanggung jawab atas toko-toko. Keluarga Lin akan bertanggung jawab atas pasukan bela diri. Qin Yichen berkata kepada Ye Hongyun, Li Yuanfei, dan Lin Huarong masing-masing. Mereka tidak berkeberatan dengan penugasan ini, karena itu merupakan kekuatan keluarga mereka masing-masing. Untuk maju ke kota kerajaan, ketiga keluarga harus bekerja sama dengan erat. Kata-kata Qin Yichen membuat mereka mengangguk. Setelah kejadian ini, hubungan mereka memang menjadi jauh lebih dekat. Dulu, ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan. Adapun cara mendistribusikan manfaatnya, itu harus diputuskan setelah kita membangun pijakan di kota kerajaan. Malam itu, semua orang banyak bicara, masing-masing mengungkapkan pandangan mereka sendiri. Meskipun Ye Liangchen tampak meneriakkan omong kosong, banyak pendapat yang dia kemukakan tajam, membuat semua orang memandangnya dengan mata baru. 2 hari kemudian, di sebuah desa kecil yang paling dekat dengan pegunungan Black Demon. Itu adalah desa yang sangat kecil, tetapi di sanalah orang-orang yang sering memasuki pegunungan iblis hitam menginap. Karena makin banyak orang yang tinggal di sana, lama-kelamaan tempat itu pun berubah menjadi desa.
Qin Yichen mengenakan jubah longgar, dengan topi menutupi wajahnya, membuat orang tidak dapat melihat penampilannya. Setelah tiba di dekat pegunungan setan hitam, dia tidak terburu-buru masuk, tetapi datang ke desa ini terlebih dahulu. Pada saat ini, ada juga banyak pria berotot berpakaian seperti prajurit yang keluar dari pinggiran pegunungan setan hitam. Itulah sebabnya penampilan Qin Yichen tidak menarik perhatian siapapun. Terlalu banyak orang yang datang ke sini setiap hari. Di antara mereka ada pula beberapa tuan muda dan nyonya muda yang terhormat, tetapi mereka semua memiliki pengawal yang kuat di sekitar mereka. Mereka bilang mereka datang untuk menjelajah dan berburu harta karun, tapi sebenarnya mereka datang hanya untuk bermain. Setelah membayar 2 koin perak, Qin Yichen menemukan sebuah rumah kecil sederhana, berencana untuk beristirahat di sana untuk malam itu. Malam itu, selain dari kebisingan lingkungan sekitar, tidak terjadi apa-apa. Qin Yichen beristirahat di kamar sepanjang malam. Keesokan harinya, tepat saat langit mulai cerah, Qin Yichen yang sedang tidur membuka matanya tepat waktu. Dia berdiri, mengambil posisi berdiri. Pagi hari adalah waktu terbaik baginya untuk berkultivasi. Jalan seni bela diri ibarat berlayar melawan arus, tidak maju berarti mundur. Hanya dengan tekun seseorang dapat memiliki kesempatan untuk berubah seperti kupu-kupu, keluar dari kepompongnya. Meskipun Qin Yichen memiliki teknik tubuh roh, yang secara otomatis dapat mengoperasikan dan menyerap energi Yuan, dia tidak mengendur dalam mengendalikan tubuhnya. Teknik kultivasi tanpa nama tidak lagi hanya tentang berdiri untuknya. Sekarang, dia berdiri, berjalan, melompat, dan jatuh. Itu sebenarnya adalah sekumpulan teknik kultivasi bela diri, dan sangat kuat, mampu melepaskan semua kekuatan dalam satu serangan. Tanpa teknik kultivasi seni bela diri yang bisa diandalkan, Qin Yichen tidak akan berani sembarangan memasuki pegunungan iblis hitam. Ia ingat di kehidupan sebelumnya, mencapai tempat itu berarti menghadapi 9 kematian tetapi hanya memiliki 1 kehidupan. Jika bukan karena keberuntungannya, ia pasti sudah lama berubah menjadi debu. Qin Yichen telah lama memahami arti sebenarnya dari teknik kultivasi tanpa nama, sehingga latihannya lancar dan lancar. Saat dia bergerak, ruang tenang di sekitarnya tiba-tiba beriak seperti air, dengan gelombang tak terlihat menyebar. Energi Yuan di sekitarnya berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tubuhnya seperti spons, dengan rakus melahap semua energi Yuan itu. Sementara semua pori-pori di tubuhnya melahap dengan rakus, sebagian besar energi Yuan masih memasuki tubuhnya melalui napasnya. Setelah disempurnakan oleh mutiara roh langit dan bumi di dantiannya, ia beredar melalui meridiannya, mengikuti teknik tubuh roh selama 1 siklus, sebelum akhirnya perlahan-lahan disimpan ke dalam manik tubuh bela diri di dantiannya. Setelah berhari-hari berkultivasi, dan telah meminum banyak pil, manik tubuh bela diri Qin Yichen bersinar lebih terang. Pada tingkat ini, apa yang bagi orang lain memerlukan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk menjadi seorang master bela diri, hanya akan memerlukan waktu beberapa bulan, atau bahkan sekitar 1 bulan saja untuk mencapainya. Setelah berkultivasi selama hampir 1 jam, ketika sinar matahari di luar sudah menerangi ruangan sederhana itu, Qin Yichen akhirnya menghentikan gerakannya. Ia menghembuskan napas panjang yang mengandung udara keruh. Dengan bantuan mutiara roh langit dan bumi, saat ini aku hanya berada di alam seniman bela diri puncak. Terlalu lambat, Qin Yichen bergumam pada dirinya sendiri, jelas agak tidak puas. Akan tetapi, jika orang lain mendengar kata-kata ini, mengetahui bahwa dia baru saja memadatkan manik tubuh bela diri miliknya belum lama ini, mereka niscaya akan mati karena malu. Perlu diketahui bahwa bahkan bagi mereka yang dianggap sebagai ahli bela diri sejati, akan memakan waktu paling sedikit 1 tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai alam seniman bela diri puncak dari memadatkan manik tubuh bela diri. Namun, Qin Yichen sudah bersiap untuk menerobos ke alam master bela diri dalam waktu 1 bulan. Kecepatan ini cukup untuk membuat para ahli bela diri jenius itu ingin bersembunyi karena malu. Masih butuh waktu setidaknya sebelum aku bisa mencoba menerobos ke alam master bela diri. Qin Yichen menyeka keringat dari tubuhnya, merapikan dirinya, lalu berjalan keluar ruangan. Hari ini, dia akan memasuki pegunungan setan hitam. Silavin, serius deh. Nggak ngerti apa bedanya binatang buas dan binatang iblis. Aku biarkan saja apa adanya kalau-kalau ada perbedaan di masa mendatang. Bab 67, Tujuan Tebing Kayu Hitam. Di pegunungan Black Demon, binatang iblis dan binatang buas berkeliaran bebas, sehingga sangat berbahaya.
Bepergian sendirian adalah cara termudah untuk menarik serangan dari binatang buas ini. Oleh karena itu, sebagian besar tentara bayaran dan petualang memasuki pegunungan dalam kelompok. Kecuali beberapa individu yang sangat terampil dan berani, yang lainnya akan bepergian dalam kelompok. Justru karena itulah kelompok tentara bayaran muncul. Semua orang yang memasuki pegunungan Black Demon memiliki tujuan yang sangat jelas, sama sekali tidak ada yang berani berkeliaran tanpa tujuan di dalam. Perlu dicatat bahwa bahkan ahli yang kuat seperti Lin Huarong, di Martial Grandmaster tingkat kedua, masih memilih untuk bepergian dengan teman-teman. Itulah sebabnya dia memiliki sekelompok saudara yang hidup dan mati bersama. Qin Yichen saat ini paling-paling hanya bisa menghadapi satu atau dua binatang iblis kelas rendah level 1 atau 2. Jika dia bertemu dengan binatang iblis level 3, yang kekuatannya setara dengan Martial Grandmaster, dia hanya bisa melarikan diri. Bahkan, dia mungkin tidak punya kesempatan untuk lari. Oleh karena itu, dia tidak punya kemampuan untuk memasuki pegunungan iblis hitam sendirian dan menerobos dengan gegabah. Tentu saja, dia punya rencananya sendiri. Asal dia dapat meningkatkan energi spiritualnya satu tingkat, atau menerobos ke alam master bela diri, dia akan mampu melindungi nyawanya bahkan saat berhadapan dengan binatang iblis tingkat 3. Setelah keluar dari ruangan, Qin Yichen datang ke pintu masuk desa. Disinilah orang-orang membentuk tim untuk memasuki pegunungan setan hitam. Saat ini di pintu masuk desa sudah banyak sekali tentara bayaran yang berkumpul bersama-sama, dengan teriakan-teriakan yang tak henti-hentinya, terutama mencari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama atau serupa. Setelah tiba di pintu masuk desa, Qin Yichen tidak terburu-buru untuk bergabung dengan tim tentara bayaran manapun. Dia diam-diam mengamankan tim yang cocok untuknya. Dia tidak berani bergabung dengan tim veteran tersebut. Meskipun mereka tampak paling antusias, Qin Yichen tahu betul bahwa mereka adalah tipe orang yang akan memakan orang lain hidup-hidup. Jadi, Qin Yichen sedang mencari tim yang baru terorganisasi dengan kekuatan yang layak. Lagi pula, di pegunungan Black Demon yang berbahaya, kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan tim hancur secara tragis. Jika ada satu atau dua anggota dengan kekuatan yang layak dalam tim, itu akan memberikan keamanan yang lebih baik di sepanjang jalan. Selagi mengamati, Qin Yichen juga mendengar beberapa obrolan santai, sepertinya tentang beberapa perubahan terkini di pegunungan setan hitam. Mendengar tentang perubahan ini, Qin Yichen sengaja bertanya lebih banyak. Namun, para tentara bayaran yang mengobrol itu tidak begitu jelas tentang situasinya. Yang mereka tahu adalah bahwa beberapa hari yang lalu, ada fenomena langit di arah kota Spreading Cloud. Banyak pasukan kuat percaya itu adalah tanda harta karun yang muncul di pegunungan Black Demon. Karena berita ini, baru-baru ini ada lebih banyak ahli yang kuat di pegunungan Black Demon. Tentu saja, bagi para tentara bayaran yang lebih lemah ini, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah pegunungan iblis hitam, mereka secara alami tidak memiliki cara untuk memverifikasi informasi ini. Fenomena langit. Qin Yichen juga pernah mendengar Li Yuanfei menjelaskannya. Namun, yang dia tahu hanyalah ada cahaya surgawi yang menyilaukan dan akhirnya raungan naga. Bahkan dia tidak dapat mengetahui dengan tepat apa yang telah terjadi. Karena cahaya suci itu begitu menyilaukan, tidak seorang pun dapat melihatnya secara langsung, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Adapun auman naga, itu agak terlalu mengada-ada. Qin Yichen tahu betul seperti apa keberadaan naga itu. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah bertemu dengan naga. Makhluk seperti itu sudah lama menghilang dari dunia. Bagaimana mungkin mereka bisa muncul di tempat kecil seperti dinasti Unicorn Surgawi? Mungkinkah benar-benar ada sesuatu di pegunungan setan hitam? Qin Yichen juga melihat ke arah kedalaman pegunungan setan hitam dengan bingung. Dia belum pernah ke sana sebelumnya. Dia pernah melihat deskripsi pegunungan setan hitam di beberapa buku kuno, tetapi itu hanya penyebutan singkat. Di kedalaman pegunungan setan hitam, rupanya ada sebuah altar kuno. Akan tetapi hal ini pun tidak dapat diverifikasi, sebab para ahli hebat telah sengaja mencarinya tetapi tidak menemukan apapun. Tepat saat Qin Yichen sedang berpikir keras, kerumunan di pintu masuk desa tiba-tiba menjadi gelisah. Teriakan gembira terdengar, Tuan Zhang akan mengumpulkan tanaman obat di dekat tebing kayu hitam. Ada 20 tempat yang tersedia. Kekuatan kalian setidaknya harus di alam master bela diri atau di atasnya. Cepatlah dan daftar, semuanya. Teriakan itu langsung menarik perhatian banyak orang.
Sebagian besar tentara bayaran yang merasa memenuhi persyaratan pun bergegas untuk melamar. Master Zhang adalah seorang master alkimia level 1, yang tinggal di desa kecil ini. Ia sering memasuki pegunungan Black Demon untuk mengumpulkan tanaman herbal. Bisa bergabung dengan timnya niscaya akan memberikan lapisan perlindungan. Mungkin ia bahkan akan menyediakan cairan penyembuh gratis untuk anggota timnya jika mereka terluka. Mendengar bahwa itu adalah tim yang terdiri dari setidaknya 20 orang, hati Qin Yichen tergerak. Dia dengan cepat maju ke depan dengan gerakannya yang lincah. Tebing kayu hitam. Itu juga tujuan perjalanannya. Sebenarnya itu hanya di perbatasan antara wilayah luar dan tengah pegunungan Black Demon. Namun, di bawah tebing Blackwood terdapat zona mati. Tidak seorang pun yang jatuh pernah selamat. Untungnya, kalaupun ada sesuatu yang ganas di dasar tebing, mereka tidak akan bisa muncul, jadi tidak begitu berbahaya. Masih ada satu tempat lagi. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya tersenyum dan melambaikan perkamen di tangannya, berkata kepada kerumunan orang. Aku. Setelah meremasnya, Qin Yichen terengah-engah dan berkata dengan cepat. Mendengar suara yang agak kekanak-kanakan ini, lelaki parubaya itu sedikit tertegun, lalu tersenyum dan berkata, adik kecil, syarat kami adalah kamu setidaknya harus berada di alam master bela diri. Ia secara khusus menekankan persyaratan kekuatan. Pemuda di depannya masih remaja. Bagaimana mungkin dia sudah memiliki kekuatan seorang master bela diri? Itu tidak mungkin. Dari mana bocah nakal ini datang? Rambutmu bahkan belum tumbuh panjang dan kau sudah berkeliaran. Nak, pergilah dari sini. Jangan buang-buang waktu kami. Melihat tempat terakhir akan diambil oleh seorang remaja, para tentara bayaran kekar yang berdiri di pinggiran segera mengumpat dan berteriak. Menghadapi kutukan ini, Qin Yichen bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia hanya berjongkok perlahan, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat. Lapisan tipis energi Yuan menutupi tinjunya seperti layar cahaya. Kemudian, dengan teriakan ringan, tinjunya, bercampur dengan energi yang ganas, menghantam tanah dengan keras. Bang! Dengan suara teredam, debu beterbangan dari tanah. Saat debu perlahan menghilang, tatapan terkejut melihat beberapa retakan yang menyebar seperti jaring laba-laba dari pukulannya. Kutukan itu tiba-tiba berhenti. Sekarang aku seharusnya sudah memenuhi syarat, kan? Qin Yichen berdiri, menepuk tangannya pelan, dan tersenyum pada pria parubaya yang tercengang itu. Dia memiliki energi Yuan dengan semacam atribut khusus. Pukulan ini jelas tidak kalah dengan pukulan di alam master bela diri. Lumayan, adik kecil. Bakatmu sungguh luar biasa. Di usia yang masih muda, kau sudah memiliki kekuatan seorang master bela diri. Kau benar-benar jenius yang hanya ada sekali dalam sahabat. Pria parubaya itu berseru kagum, mengangguk, dan berkata kepada Qin Yichen, baiklah, tempat terakhir adalah milikmu. Bayarannya 30 koin perak. Kamu harus mengawal Tuan Zhang dengan selamat ke dan dari tempat pengumpulan ramuannya. Aku akan memberimu setengah dari bayarannya sekarang. Sisanya akan diberikan saat kita kembali. Qin Yichen sama sekali tidak peduli dengan jumlah kecil ini. Jadi, dia langsung setuju. Baginya, selama dia bisa mencapai daerah sekitar tebing kayu hitam, itu sudah cukup. Pada saat itu, setelah mendapatkan apa yang diinginkannya dan menerobos, Qin Yichen akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat tempat terakhir direbut oleh seorang anak yang muncul entah dari mana, para tentara bayaran yang mengamati di sekitarnya dengan enggan bubar. Namun, saat mereka pergi, banyak tentara bayaran yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Qin Yichen dengan aneh. Di usianya yang sudah renta ini, dengan kekuatan yang dimilikinya yang luar biasa, banyak yang sudah menduga dari keluarga besar mana pemuda ini berasal. Keluarga yang sungguh perkasa tidak pernah menanam bunga rumah kaca. Jika tidak ada penerus, tidak peduli seberapa besar keluarga itu akan cepat merosot. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu terkejut melihat Qin Yichen di sini, mendapatkan pengalaman di usia yang begitu muda. Bab 68, Kedatangan. Di pegunungan Black Demon yang sunyi, tim pengumpul tanaman obat Master Zhang berjalan dengan tenang. Sepasang mata yang waspada terus mengamati area gelap di sekitar pepohonan. Tangan para tentara bayaran mencengkeram erat senjata di pinggang mereka, siap untuk menanggapi penyergapan mendadak. Para tentara bayaran yang dapat bergabung dengan tim pengumpul tanaman obat Master Zhang sebagian besar adalah tentara bayaran veteran yang telah berada di pegunungan Black Demon selama bertahun-tahun. Meskipun banyak yang bekerja sama untuk pertama kalinya,
mereka masih dapat mempertahankan pemahaman diam-diam yang mendasar. Gerakan tangan yang familiar terus-menerus menyampaikan situasi di sekitarnya. Qin Yichen berjalan di posisi tengah belakang tim. Dia tidak tertarik untuk menjilat Master Zhang, yang dijaga di tengah oleh semua orang. Seorang Master Alkimia tingkat 1 yang berusia 40-an sungguh tidak berarti banyak di matanya. Mereka telah berada di pegunungan Black Demon selama beberapa waktu, dan semuanya tampak sangat tenang. Namun, saat tim memasuki wilayah luar pegunungan Black Demon, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok kecil binatang iblis. Penyerangnya adalah dua binatang iblis tingkat 1 yang disebut ular cincin ganda. Ular cincin ganda cukup umum di wilayah luar pegunungan Black Demon. Meskipun mereka hanya binatang iblis level 1, mereka adalah ular yang sangat berbisa dan sangat lincah. Jika seseorang yang diracuni tidak diobati dalam waktu setengah hari, darahnya akan dibekukan oleh racun yang kuat, yang menyebabkan kematian. Jika ular cincin ganda memiliki kekuatan seperti harimau dan serigala, mereka pasti sebanding dengan binatang iblis level 2. Karena racunnya, para tentara bayaran master bela diri tidak berani ceroboh saat menghadapi mereka. Namun, kedua ular cincin ganda ini tergantung di dahan pohon, bergerak di antara dedaunan yang lebat. Memanfaatkan ketidaksiapan para tentara bayaran di bawah, mereka menyambar seperti kilat, dengan mudah menggigit dua tentara bayaran. Setelah serangan itu, semua orang membalas dengan marah. Hanya dalam sekejap, kedua ular cincin ganda itu dipotong-potong menjadi pasta daging, dan kedua tentara bayaran yang diracuni itu menerima penawar racun dari Tuan Zhang. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa banyak tentara bayaran ingin mengikuti Tuan Zhang ke pegunungan iblis hitam. Setelah ular cincin ganda menyerang, tim tentara bayaran, setelah mempelajari pelajaran kecil, menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Namun, di pegunungan setan hitam, yang dipenuhi binatang iblis, jelas mustahil untuk menghindari mereka sepenuhnya. Dalam jarak sekitar 1000 meter, tim harus melewati 3 gelombang penyergapan binatang iblis. Untungnya, ini hanya wilayah luar, dan binatang iblis berada pada level yang lebih rendah. Dengan jumlah tentara bayaran yang besar, dengan mengorbankan beberapa tentara bayaran yang terluka, binatang iblis ini semua berhasil dipukul mundur atau terbunuh. Mereka bahkan mengumpulkan bangkai binatang iblis yang terbunuh. Tidak peduli binatang iblis apapun itu, kulit, bulu, dan dagingnya semuanya dapat ditukar dengan koin perak. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang datang ke sini untuk mengambil risiko. Tanpa latar belakang keluarga yang baik atau bakat yang baik, mereka hanya dapat mengandalkan metode tersebut untuk mendapatkan koin perak. Jika mereka beruntung dan menemukan satu atau dua ramuan roh yang bagus untuk dijual dengan harga bagus, mereka bahkan dapat menetap di kota kecil. Meskipun berada di barisan tengah belakang tim, Qin Yichen tidak dapat menghindari ikut serta dalam pertempuran. Namun, dalam konfrontasi langsung dengan binatang iblis level 2, telapak tangannya menjadi mati rasa, kehilangan sebagian sensasi. Meski begitu, kekuatan yang ditunjukkan Qin Yichen membuat tentara bayaran di sekitarnya menatapnya dengan mata baru. Perlu dicatat bahwa meskipun binatang iblis level 2 setara dengan master bela diri, binatang iblis terlahir liar dan berkulit tebal. Banyak faktor yang menyebabkan master bela diri menjadi mangsa binatang iblis level 2. Adik kecil, kamu hebat sekali. Mampu menahan serangan dari harimau kuning yang terkenal akan kekuatannya. Cek-cek, begitu kuat di usia muda, prestasimu di masa depan akan melampaui apa yang dapat kita harapkan. Sorak-sorai dari tentara bayaran di sekitarnya menyebabkan keributan kecil di tim. Hampir semua orang memandang Qin Yichen, yang mengenakan topi bambu dan tampak agak misterius. Di tempat yang berbahaya seperti itu, selama seseorang menunjukkan kekuatan yang menarik perhatian orang lain, mereka akan mendapatkan pengakuan. Begitulah cara kerjanya. Menanggapi pujian mereka, Qin Yichen hanya tersenyum santai dan terus mengikuti tim dalam diam, menuju tebing kayu hitam. Setelah maju sekitar 4 jam, tim tentara bayaran telah memasuki kedalaman wilayah terluar. Sedikit lebih jauh, mereka akan mendekati wilayah tengah pegunungan Black Demon. Pada saat ini, Master Zhang di tengah tim berbicara perlahan, semuanya, tebing kayu hitam tidak jauh di depan. Kita sudah berjalan lama, dan semua orang lelah. Mari kita beristirahat di sini terlebih dahulu. Aku akan kembali dengan 2 pelayanku setelah mengumpulkan tanaman obat. Mendengar perkataan Master Zhang, banyak tentara bayaran mengangguk. Banyak dari mereka yang datang untuk mengumpulkan tanaman obat bersama Master Zhang sebelumnya.
Mereka semua tahu bahwa tebing kayu hitam adalah daerah berbahaya yang dekat dengan wilayah tengah. Jika mereka membuat terlalu banyak keributan di sana, dan seekor binatang iblis level 3 keluar dari wilayah tengah, mereka semua mungkin akan musnah. Semakin sedikit orang yang pergi ke Blackwood Cliff, semakin baik. Mereka juga bisa memanfaatkan waktu saat Tuan Zhang mengumpulkan tanaman herbal untuk melakukan hal-hal mereka sendiri, seperti mencari tanaman obat atau memburu beberapa binatang iblis tingkat rendah untuk mendapatkan uang tambahan. Setelah menyaksikan Guru Zhang pergi bersama dua guru bela diri, banyak tentara bayaran yang bubar. Qin Yichen baru mulai bergerak setelah mereka pergi agak jauh. Namun, dia tidak bergerak cepat dan tidak mengikuti mereka langsung dari belakang. Dia tidak ingin ketahuan dan menimbulkan kesalahpahaman. Kedua pengawal master bela diri yang melindungi Master Zhang jelas tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti di belakang. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada sekeliling dan bagian depan. Setelah maju sekitar seperempat jam lagi, mereka menghadapi penyergapan binatang iblis lainnya. Namun, di bawah perlindungan kedua ahli berpengalaman ini, hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Tuan Zhang. Tak lama kemudian, sebuah tebing muncul di depan. Tempat itu sangat aneh. Semak-semak yang rimbun di sekitarnya tampak tidak dapat tumbuh di sana. Di atas tebing, terdapat tanah datar tempat tumbuhnya tanaman obat. Di tanah datar yang cukup luas ini, berbagai tanaman obat tumbuh di sana. Begitu memasuki area ini, aroma tanaman obat yang harum tercium di udara, membuat orang merasa rileks dan senang hanya dengan satu tarikan napas. Sisi lain tebing itu adalah lautan kabut, tampak sangat kabur, sehingga tidak mungkin melihat dengan jelas apa yang ada di lautan berkabut itu. Akhirnya aku sampai. Qin Yichen tidak terlalu memperhatikan tanaman obat di tanah datar itu. Pandangannya langsung tertuju ke tebing, sedikit kegembiraan terpancar di matanya. Semua orang mengatakan bahwa di bawah tebing kayu hitam adalah neraka, hanya kematian tanpa kehidupan. Namun, Qin Yichen tidak berpikir demikian. Dulu, di kehidupan sebelumnya, dia terdorong ke situasi yang menyedihkan. Dia dipaksa jatuh dari tebing oleh para demonic beast yang mengejarnya dan dia telah menemukan rahasia Blackwood Cliff. Bab 69, Segel Gua. Pada saat ini, Guru Zhang sudah mengumpulkan tanaman obat. Kedua master bela diri juga dengan hati-hati menjaganya di dekatnya. Qin Yichen menunggu sebentar, lalu memanfaatkan ketidakpedulian ketiganya untuk menyelinap keluar dari semak-semak ke satu sisi. Dengan beberapa kilatan, dia tiba di tepi tebing kayu hitam. Berdiri di tebing kayu hitam, angin dingin bertiup dari dasar tebing, menyebabkan seluruh tubuh Qin Yichen menggigil tanpa sadar. Melihat tebing tanpa dasar di bawah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Di kehidupan sebelumnya, dia jatuh dari sini dan tidak mati. Seberapa beruntungkah dia? Qin Yichen mengeluarkan seikat tali tipis yang telah disiapkannya dari dadanya. Setelah mengamankannya, dia melompat ke jurang yang tampaknya tak berdasar di depannya. Wosh, wosh, suara angin kencang bertiup melewati telinganya, tajam dan dingin menusuk tulang. Hal itu membuat Qin Yichen merasa seolah-olah dia berada di dunia yang dingin. Selama jatuhnya, setelah sekitar 10 detik, ia tiba-tiba menarik tali yang telah berputar beberapa kali di tangan kanannya. Tubuhnya yang jatuh dengan cepat langsung melayang di udara, di tebing. Fiuh, Qin Yichen menghela napas lega, meredakan ketegangan akibat jatuh. Pandangannya menyapu sekeliling, dan setelah mengidentifikasi posisinya, dia melihat ke arah area gelap tidak jauh di bawahnya. Seharusnya di sana. Setelah memastikan lokasinya, jari-jari kaki Qin Yichen terus mengetuk batu-batu tebing. Menggunakan gaya tarik tali, dia perlahan bergerak menuju area gelap itu. Setelah beberapa saat, sebuah pintu masuk samar yang tampak seperti gua muncul di hadapannya. Melihat bahwa ia akan segera mencapai tujuannya, tepat saat jantungnya akan beristirahat, pupil matanya tiba-tiba mengerut. Semua bulu di tubuhnya berdiri. Rasa waspada berkelebat di dalam hatinya. Ledakan. Segera setelah itu, tanpa ragu-ragu, jari kaki Qin Yichen menginjak dinding tebing dengan kuat, dan tubuhnya melesat keluar. Tanpa terasa, dia menggunakan teknik melompat dari teknik kultivasi tanpa nama. Swiss. Tepat saat tubuhnya baru saja meninggalkan tempat itu, sebuah bayangan hitam menerjang dengan keras ke tempat dia sebelumnya berada. Dalam kabut yang samar, dia hampir tidak bisa melihat makhluk licik apa itu. Seekor ular batu merah. Melihat makhluk itu, wajah Qin Yichen langsung menjadi tidak sedap dipandang.
Ular batu merah adalah binatang iblis yang hidup di dinding batu. Mereka memiliki kekuatan sekitar level 2. Karena tubuh mereka datar dan mereka memiliki sayap yang panjang, mereka dapat meluncur sebentar di udara seperti burung untuk memburu mangsa. Selain itu, tubuh mereka ditutupi dengan lapisan sisik, sekeras batu. Hal ini membuat pedang dan pisau biasa sulit untuk menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Jika berada di medan pegunungan biasa, Qin Yichen mungkin bisa menang setelah mengerahkan sedikit tenaga. Namun, mereka sekarang bertarung di medan sementara dia melayang di udara. Kesalahan kecil bisa mengakibatkan dia tergigit oleh medan itu, atau bahkan jatuh dari tebing. Itulah sebabnya ekspresi Qin Yichen menjadi sangat tidak sedap dipandang saat dia melihat yang itu adalah ular batu merah. Sialan, kenapa aku tidak bertemu denganmu, saat aku jatuh terakhir kali? Setelah mengumpat pelan, energi spiritual Qin Yichen menegang, dan energi Yuan di sekujur tubuhnya juga mulai bersirkulasi dengan cepat. Aku harus segera menghabisi binatang buas ini. Siapa tahu ada lebih dari satu. Di tebing ini, yang jarak pandangnya kurang dari 10 meter, energi spiritual Qin Yichen sepenuhnya terkonsentrasi pada ular batu merah yang menjulurkan lidahnya ke arahnya. His, mata ular batu merah yang kecil dan datar itu memperlihatkan tatapan dingin dan ganas. Setelah mendesis, sayapnya yang sempit bergetar, dan tubuhnya menerkam ke arah Qin Yichen lagi. Di mulutnya yang ganas, taringnya yang tajam berkilauan dengan cahaya dingin. Jika menggigit dengan kuat, itu pasti akan merobek sepotong daging. Qin Yichen dengan dingin memperhatikan ular batu merah yang mendekat, tubuhnya menegang hingga ekstrim. Swoosh! Tepat saat ular batu merah hendak menggigit paha Qin Yichen, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan tubuhnya terangkat beberapa sentimeter. Bang! Ular batu merah sekali lagi menghantam dinding tebing secara langsung, menyebabkan hujan pecahan batu berguling ke bawah. Mati! Teriak Qin Yichen. Di bawah energi spiritualnya yang sangat terkonsentrasi, dunia di matanya tampak membeku sesaat. Pada saat itu, dia mengerahkan teknik jatuh dari teknik kultivasi tanpa nama secara maksimal. Saat energi Yuan mengalir deras melalui tubuhnya, kakinya melesat seperti kilat. Akhirnya, jari-jari kakinya, seperti pedang tajam, menendang keras titik vital ular batu merah. Bang! Di bawah tendangan ini, tubuh ular batu merah tertendang beberapa sentimeter ke dinding batu. Kemudian, saat jari-jari kaki Qin Yichen terlepas, tubuh ular batu merah jatuh dari dinding batu seperti benda mati, jatuh ke jurang yang tampaknya tak berdasar. Setelah lolos dari krisis, Qin Yichen diam-diam menghela napas lega. Tubuhnya perlahan turun keluar gua itu. Sambil menatap batu-batu dan duri yang berserakan di pintu masuk gua, dia mengerutkan kening. Dia menemukan sebuah dahan pohon yang mati dan menyingkirkan batu-batu dan duri-duri itu dari pintu masuk. Sebenarnya, jika bukan karena duri-duri dan pohon-pohon yang telah mati, mungkin dia tidak akan mengalami kejadian aneh ini sejak awal. Setelah melakukan semua ini, butiran-butiran keringat muncul di dahi Qin Yichen, dan napasnya sedikit cepat. Pandangannya beralih ke pintu masuk gua yang telah dibersihkan dari penghalang. Ekspresi keberhasilan yang manis setelah perjuangan yang pahit melintas di matanya. Pintu masuk gua di hadapannya tidaklah luas, hanya cukup untuk dilewati 2 orang. Bagian dalam gua itu gelap gulita, tetapi ada sedikit cahaya yang memancar darinya, membuatnya tampak agak misterius. Di sekitar gua, terdapat beberapa jejak yang diukir oleh pedang atau pisau. Namun, seiring berjalannya waktu, jejak-jejak ini menjadi sangat kabur. Namun, ketika Qin Yichen melihat jejak-jejak kabur ini, tatapan serius dan ragu tiba-tiba melintas di matanya. Dalam kehidupan sebelumnya ketika ia jatuh di sini, ia tidak punya waktu untuk mengamati lingkungan sekitar dan tentu saja tidak memperhatikan jejak-jejak ini. Namun sekarang, berdiri di sini lagi dengan pengalamannya yang kaya, ia menyadari bahwa jejak-jejak yang kabur ini jelas merupakan jenis segel yang sangat langka. Lagi pula, jejak-jejak ini bukan milik ras manusia. Mungkinkah ada sesuatu yang disegel di dalam sini? Qin Yichen menjadi lebih berhati-hati. Di kehidupan sebelumnya, tidak mati setelah jatuh dari gua ini sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Selain itu, ia memperoleh kesempatan yang bermanfaat seumur hidup di gua itu, yaitu susu roh. Di dalam gua ini, ada kolam susu roh. Susu roh lahir dari saripati langit dan bumi, tidak hanya dapat melembutkan fisik seseorang tetapi juga menjernihkan pikiran dan menyehatkan jiwa seseorang. Saat itu, dalam keadaan terluka parah,
ia hanya ingin minum air. Tanpa diduga, ia telah menghabiskan masa depannya. Saat dia sedang minum, tungku pil kecil jatuh ke mata air roh, dan Qin Yichen menemukan misteri tungku pil kecil itu. Namun, setelah lukanya pulih, dia pergi dan tidak berusaha menyelidiki gua itu lebih dalam. Sekarang, melihat segel ini, Qin Yichen diam-diam memutuskan untuk mengamati dengan saksama hal-hal aneh apa yang mungkin ada di gua ini. Setelah memasuki gua, mengikuti jalan berliku selama 1/4 jam, Qin Yichen akhirnya tiba di sebuah gua yang luas. Di atas gua ini, paku-paku batu besar berdiri terbalik, berkilauan dengan kilau yang aneh. Melihat ke atas dari paku-paku batu yang tajam itu, semuanya gelap gulita, seolah-olah tidak ada ujungnya, membuat tempat ini sama sekali tidak tampak seperti gua. Memang, jika tempat ini hanya sebuah gua biasa, bagaimana mungkin bisa menghasilkan esensi langit dan bumi, susu roh. Bab 70, Kuil, Patung Dewa, Binatang Raksasa. Qin Yichen mengamati cukup lama namun tidak dapat memahaminya, akhirnya dia menyerah dan melangkah masuk ke dalam gua. Begitu dia memasuki gua, aliran energi Yuan yang sangat terkonsentrasi mengalir ke tubuhnya melalui hidung dan mulutnya. Seketika, dia merasa segar kembali, dan rasa lelahnya sebelumnya pun hilang. Gua itu tidak terlalu dalam. Setelah memasuki gua, tatapan Qin Yichen pertama-tama tertuju pada riak cahaya yang menyebar di depannya. Di sana, ada sebuah lubang kecil yang memancarkan energi Yuan yang terkonsentrasi. Di dalam lubang kecil ini, ada sebuah kolam berisi cairan putih susu. Energi Yuan yang terkonsentrasi dan cahaya mengalir keluar dari cairan ini. Ini benar-benar susu roh. Qin Yichen tampak bersemangat. Setelah mengamati dengan saksama, dia berseru, dan itu bukan susu roh biasa, tetapi susu roh berusia ribuan tahun. Spirit Milk juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Spirit Milk yang paling umum adalah Spirit Milk yang berusia 10 tahun. Berikutnya adalah Spirit Milk yang berusia 100 tahun. Untuk Spirit Milk yang berusia 1000 tahun, bahkan dirinya yang dulu akan menganggapnya sebagai harta yang berharga. Namun, di atas susu roh berusia 1000 tahun, masih ada susu roh berusia 10.000 tahun. Itu adalah sesuatu yang bahkan Qin Yichen belum pernah lihat sebelumnya dalam kehidupan sebelumnya. Yang disebut susu roh berusia 1000 tahun, sesuai dengan namanya, satu tetes terbentuk dalam 1000 tahun. Siapapun dapat melihat betapa berharganya itu. Namun, di lubang kecil di hadapannya ini, sedikitnya ada ratusan atau ribuan tetesan. Tiba-tiba, ekspresi terkejut melintas di mata Qin Yichen. Bukankah ini berarti tempat ini sudah ada selama jutaan tahun? Tempat yang sudah ada sejak zaman kuno. Qin Yichen tidak menyangka bahwa dia telah menemukan hal yang luar biasa saat itu. Tiba-tiba, dia berpikir lagi, mungkinkah altar kuno di dalam pegunungan setan hitam, yang tercatat dalam buku-buku kuno, sebenarnya ada di sini. Dia sendiri terkejut, merasa itu agak tidak dapat dipercaya. Lagi pula, tebing kayu hitam, jika berbicara secara tegas, hanyalah pinggiran dari pegunungan setan hitam. Siapa yang akan memperhatikan daerah sekecil ini di sini? Bahkan jika para ahli yang hebat melihat catatan dalam buku-buku kuno, mereka akan langsung memasuki bagian terdalam untuk dijelajahi. Mereka tidak mungkin dengan cermat mencari seluruh pegunungan setan hitam yang luas. Selain itu, tebing kayu hitam memiliki puncak yang miring, hampir menutupi jurang di bawahnya. Jika dilihat dari udara, daerah ini akan tampak seperti tanah datar, sehingga belum pernah ditemukan oleh manusia. Tidak banyak barang yang tersisa dari zaman kuno. Setiap benda sangat berharga. Oleh karena itu, begitu reruntuhan kuno muncul di suatu tempat, pasti akan ada perebutan berdarah untuk memperebutkannya. Mengetahui hal ini, tatapan Qin Yichen tidak lagi terfokus pada susu roh, tetapi mengamati lingkungan di sekitarnya. Sekadar melihat ke atas, di dinding batu di atas Spirit Milk, ada sebuah kuil yang dipahat, dengan patung dewa yang diabadikan di dalamnya. Patung dewa itu, mungkin karena lamanya waktu berlalu, berwarna abu-abu dan berdebu, bentuk aslinya kabur. Qin Yichen dengan penasaran melangkah maju, ingin membersihkan debu dari patung dewa. Namun, saat telapak tangannya menyentuh patung itu, aura purba dan ganas menyelimutinya. Dalam sekejap, yang muncul di depan matanya bukan lagi patung dewa, tetapi binatang raksasa setinggi puluhan meter. Binatang buas itu sebesar gunung. Pupil matanya seperti matahari dan bulan, menatapnya dari atas, membuatnya merasa lemah. Sialan,
Aku telah menyentuh semacam pembatasan. Qin Yichen ingin mundur, tetapi pada saat ini jiwanya tampaknya bergerak tanpa sadar. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat binatang buas itu menyedot jiwanya. Namun, tepat saat dia mengira dia pasti sudah mati, dari dalam tubuhnya, dari dantiannya, terdengar suara samar raungan naga. Suaranya tidak terdengar keras, tetapi mengejutkan jiwa seseorang. Yang pertama terpengaruh adalah binatang raksasa itu. Ia tampak agak bingung melihat manifestasi naga, tampak seperti semut di kakinya. Pupil matanya tampak menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, lalu ia menundukkan kepalanya yang mulia. Naga melambangkan yang tertinggi, melambangkan yang utama. Jadi begitulah adanya, aku mengerti sekarang. Tuan dari ras kita telah dipercayakan kepadamu, binatang raksasa itu tampaknya memahami sesuatu. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan mutiara yang cemerlang, yang terbang ke arah Qin Yichen. Tepat saat mutiara cemerlang itu muncul, patung dewa di kuil itu langsung runtuh, berubah menjadi abu dan berserakan. Batuk-batuk, tekanan itu tiba-tiba menghilang, dan Qin Yichen hampir jatuh ke tanah karena kelelahan. Meskipun napasnya masih terengah-engah, tatapannya tertuju pada mutiara terang seukuran mata lembu yang tidak jauh dari sana. Di matanya, ada keterkejutan dan juga kebingungan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dia hanya merasakan seekor binatang buas yang besar muncul di hadapannya, kemudian mutiara yang cemerlang ini muncul, dan patung dewa itu pun runtuh. Apa yang terjadi? Qin Yichen mengambil mutiara yang cemerlang itu dan memainkannya beberapa lama, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun darinya. Itu benar-benar tampak seperti mutiara biasa. Bagaimana mungkin sesuatu yang muncul di tempat kuno ini sesederhana itu? Namun, tidak peduli bagaimana dia menyelidiki dengan energi Yuan atau energi spiritual, mutiara yang cemerlang itu tidak bereaksi. Qin Yichen hanya bisa menyerah. Setelah mengamati gua itu sekali lagi, dan tidak menemukan apapun kecuali kuil, dia mengalihkan pandangannya ke kolam kecil susu roh berusia 1000 tahun. Susu roh berusia 1000 tahun, sungguh menggelikan bahwa di kehidupanku sebelumnya aku menggunakannya untuk menghilangkan dahagaku. Sungguh menyia-nyiakan hadiah surgawi ini. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mengonsumsi susu roh berusia 1000 tahun secara langsung tidak akan memberikan efek penuh. Untungnya, di antara semua harta karun langka, susu roh memiliki kekuatan pengobatan yang paling lembut. Tidak peduli seberapa banyak seseorang mengonsumsinya, tidak akan ada efek negatif pada mereka, seperti ledakan tubuh atau yang lainnya. Ngomong-ngomong, setelah mengonsumsinya, Qin Yichen telah merasakan manfaatnya seumur hidup. Khasiat obat dari susu roh berusia 1000 tahun ini perlahan mengalir dalam tubuhnya, membantunya mengatasi banyak kesulitan di tempat yang bahkan tidak dapat dilihatnya. Namun, dia tidak minum sebanyak itu. Sebagian besarnya diserap oleh tungku pil kecil. Setelah itu, tungku pil kecil itu tampaknya telah memperoleh sedikit spiritualitas. Kali ini, Qin Yichen tentu tidak akan terus menyia-nyiakan hadiah surgawi ini. Dia mengeluarkan botol giok kecil dari tas di punggungnya dan mulai mengisinya. Namun, karena ia keliru mengira bahwa susu roh ini adalah jenis biasa, ia tidak menyiapkan banyak botol giok untuk menyimpannya untuk digunakan sendiri. Jadi setelah mengisi semua botol, ia tidak punya apa-apa lagi untuk menampung sisanya. Aku hanya bisa membiarkannya menyerap sisanya. Qin Yichen mengeluarkan tungku pil kecil dan merasakan sakit hatinya. Ini adalah susu roh berusia 1000 tahun. Bahkan dirinya yang dulu akan menganggapnya sebagai harta karun. Begitu berharganya itu. Satu tetes terbentuk dalam 1000 tahun. 1000 tahun. Setelah digunakan, itu hilang. Setelah 10.000 tahun, pada dasarnya siapapun akan mati karenanya. Meskipun menyakitkan, Qin Yichen juga tahu bahwa tungku pil kecil ini harus diperbaiki. Jadi, dia akhirnya memasukkan tungku pil kecil itu ke dalam susu roh. Melihat susu roh diserap oleh tungku pil kecil dengan kecepatan yang terlihat, dia menangkupkan telapak tangannya dan tanpa malu-malu meraup lebih dari 10 tetes, lalu menelannya. Setelah memasuki mulutnya, susu roh berusia 1000 tahun berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke tenggorokannya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan nyaman yang bahkan membuat jiwanya bergetar muncul dari lubuk hati Qin Yichen. Pada saat itu, sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya seakan mengeluarkan erangan rendah yang nyaman. Perasaan itu tak terlukiskan. Qin Yichen tidak ragu-ragu. Dia duduk bersila, mengaktifkan teknik Dewa Roh dan teknik tubuh roh secara bersamaan,
menyerap khasiat obat dari susu roh berusia 1000 tahun. Selama dia asyik menyerapnya, dia tidak tahu bahwa di luar, runtuhnya patung dewa di kuil sudah menyebabkan keributan besar.